ini bisa diterapkan oleh pengusaha secara sepihak. Menko Polhukam Pak Prof. Mahfud kan mengatakan bahwa di kondisi COVID-19 ini force majeure tidak bisa diterapkan. Tetapi itu masih debatable juga karena sebenarnya pilihannya dua, mau kita pakai force majeure atau yang kedua renegosiasi kontrak dengan menyantumkan adendum di dalamnya sehingga kemudian bisa menjadi win-win bagi para pihak. Nah, kalau kemudian kita lihat tingkat PHK yang luar biasa signifikan terjadi di mana-mana, ini kan sebenarnya sesuatu yang memang akan kita alami di tengah anak-anak mahasiswa ini pada bilang, mari masuk ke era 4.0 katanya gitu kan, atau bahkan Jepang sudah memperkenalkan era society 5.0 dia bilang gitu, yang kemudian melibatkan manusia lebih dominan di sana. Artinya kan sebenarnya di situ kita mau katakan, hey, kalian akan masuk era di mana kalian akan digantikan oleh robot. Nah, ini bedanya lebih cepat aja gitu. Ya, dengan cara COVID-19 masuk di dalam gitu. Sehingga sebenarnya ada nggak ada COVID-19, PHK itu udah depan mata dengan masuknya teknologi. Nah, ini gimana caranya? Tadi benar kata Pak Dewan, saya kebetulan ada organisasi di tingkat nasional namanya Putra Daerah Membangun. Saya mendistribusikan bantuan kitabisa.com ke 30 provinsi. Itu dikerjain sama anak-anak 20-30 tahunan, anak-anak milenial, post milenial. Kemarin sudah sampai di kota Palembang, saya kirim 1.600 APD ke 9 rumah sakit di kota Palembang. Nah, ini benar crowdfunding, tapi juga ingat bahwa tidak semua orang hari ini punya duit di kantongnya gitu. Jadi jangan anggap bahwa orang kita ini baik, ada niat baik, tapi kantongnya kan juga dilihat cukup apa enggak untuk terus-terusan berdonasi. Nah, lainnya adalah bagaimana caranya tadi itu. Kalau memang pemerintah sudah membuat satu kebijakan, tinggal tuntunlah mereka, bantulah mereka untuk sampai kepada tujuan untuk masuk ke dalam kategori yang dibantu pemerintah tadi itu. Kalau misalnya mahasiswa juga bisa membantu pemerintah menentukan orang yang layak tidak layak mendapat bantuan, itu lebih baik. Tidak hanya sekedar misalnya mengkritik BPS yang tidak punya data yang valid, tetapi juga ikut membantu ya bagaimana caranya biar itu bisa terserap dengan baik. Sehingga kemudian gerakan-gerakan yang dilakukan ini itu bisa membantu proses kita keluar lah ya dari situasi COVID-19 yang luar biasa ini. Nah, kalau ada yang bilang Vietnam kok bisa ya bikin karantina tapi nggak ada satupun yang meninggal gitu, yang positifnya sih ada gitu ya. Ya, saya pikir situasinya tidak bisa apple to apple gitu ya, karena Vietnam ini dari segi populasi itu jauh lebih sedikit ya. Kita bisa lihat Cina yang adik kuasa, Amerika yang adik kuasa itu lebih parah daripada kita. Jadi negara-negara yang kemudian punya populasi lebih besar itu pasti cenderung tingkat COVID-19-nya lebih besar. Jadi jangan kemudian kita terjebak pada mengait-ngaitkan Indonesia dengan Vietnam dan seterusnya. Karena ini kondisi yang memang sangat kompleks dan sangat berbeda. Mungkin itu sukses buat teman-teman Unikom dan terima kasih buat dua pembicara yang menginspirasi saya sore hari ini. Sami-sami, sami-sami. Siap. Atur nuhun untuk Kang Reza Zaki, alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita dapat berdialog tentang tentang diskusi di rumah aja dengan mengangkat tema analisis kebijakan PSBB terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat dan pemulihan pasca PSBB. Memang kalau dibahas tema ini sangat panjang dan memang lebih enak mah kita bertemu langsung dan mudah-mudahan kita bisa segera pulih, bisa segera bangkit dan memang COVID ini mau tidak mau ini menjadi pembelajaran bagi kita karena mungkin suatu saat nanti dan mudah-mudahan tidak ya penyakit seperti ini pasti akan ada dan ini menjadi pembelajaran seperti apa tadi yang dikatakan Kang Dewan. Ini memang pertama di Indonesia karena dulu mungkin tidak separah ini kalau misalnya ada suatu wabah dan kita benar-benar melaksanakan physical distancing. Untuk teman-teman mungkin karena memang keterbatasan waktu dalam diskusi kali ini pada sore hari ini dari kami dari Forum Pajak Sadar Hukum dan HAM dan BEM Unikom mengucapkan permohonan maaf bila ada kesalahan dalam pemaparan ataupun penyampaian dan terima kasih kepada para pemateri, para narasumber yang telah menyempatkan waktunya. Mungkin dari Kang Arsy mungkin ada penutup sebelum ditutup ini? Ya, intinya terima kasih Akang, Ibu gitu kan semuanya. Intinya mah kalau saya mah melihat
kurangi pencitraan tentang bantuan, tapi memang harus mengena ke masyarakat. Jadi langsung gitu kan, jangan bilang 600 sekian, 900.000 yang dibutuhkan masyarakat mah hari ini butuh beas kan makan gitu. Siap. Insya Allah mudah-mudahan ketika misalnya memang ini PSBB tingkat Jawa Barat diterapkan, tidak ada pengalaman seperti di Bandung Raya maupun di Bodebek ini bisa teratasi dan tidak ada kekacauan di masyarakat karena memang sudah terjadi gejolak di masyarakat. Mungkin itu dari kami selaku moderator. Saya Nandi, mohon maaf bila ada kesalahan dalam pemaparan atau selaku pemandu acara pada sore hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Selamat berbuka puasa. Sebentar lagi ya, kurang lebih 15 menitan lagi. Terima kasih atas waktunya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat sore. wabarakatuh. Hatur nuhun.